Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Tabita Monica Manurung. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan gereja GKE di Bumi Tambun Bungai. Saya bagi menjadi 4 periode. Gereja Kalimantan Evangelis didirikan pada tanggal 4 April 1935. Awalnya dengan nama Gereja Dayak Evangelis, periode pertama 1835 sampai 1920, yakni periode perintisan oleh misionaris. Kerinduan, kesadaran, dan semangat itu selanjutnya diwujudkan dengan diutusnya 2 orang misionaris dari Reinise Mission Gesellschaft zu Barmen untuk berangkat ke Kalimantan, yakni Bernstein dan Heyer. Mereka berdua pertama-tama datang ke Batavia, yakni Jakarta. Tim pelayanan Jerman membuka stasi-stasi pekabaran Injil di wilayah pertama adalah Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Kapuas oleh Beta Barang pada tahun 1839. Dan pada periode ini terjadi pemberontakan Hidayat dari Kesultanan Banjarmasin 1 Mei 1859. Pemberontakan ini didukung oleh banyak tokoh masyarakat Dayak yang berhasil dihasut, sehingga pemberontakan ini memakan korban baik dari pemerintah Belanda maupun para misionaris Jerman. 4 orang misionaris, 3 orang istri, dan 2 orang anak mereka mati dibunuh oleh orang Dayak sendiri. Misionaris Ruth, Wigen, dan istri, misionaris Kain dan istri beserta 2 orang anak mereka mati dibunuh di Tangkohan. Misionaris Hofmeister dan istri dibunuh di Penda Alai, sedangkan misionaris Klamer yang berada di Tamyang Layang yang dalam keputusasaan dan ketakutan berhasil diselamatkan oleh para pemimpin Dayak Manyang, sehingga pemerintah Hindia Belanda melarang semua misionaris untuk masuk ke pedalaman Kalimantan. Pada periode kedua, RMG menyerahkan tugas pemberitaan Injil ke Zending Basel di Swiss pada tahun 1920. Ini dikarenakan beberapa faktor. Sehingga pada periode kedua terjadi beberapa hal, yakni peraturan gereja untuk orang-orang Kristen di Kalimantan mulai disusun. Sejumlah persidangan gerejawi pun dilaksanakan, seperti diterima peraturan sidang jemaat Kristen yang disahkan oleh RMJ pada tahun 1912 menjadi dasar hidup berjemaat, pertemuan para misionaris, dan sejumlah utusan jemaat atau stasi yang dilaksanakan di Banjarmasin. Selanjutnya, di Sinode Mandomai tahun 1930 yang dipilihnya anggota Majelis Sinode pertama dengan keanggotaan Ketua Pendeta K. Apple Jending BM, Wakil Ketua August Narang, Anggota Pendeta C. Weiler Jending, M. Lempe, E. Tahanan, A. Kiting, dan A. Blantan, dan anggota kehormatan F. Dinggang. Dari itu, sejak tahun 1930 dilakukan persiapan untuk membentuk jemaat-jemaat yang tersebar di Kalimantan hasil perkabaran Injil RMG dan BM ke dalam satu wadah lembaga gereja. Dalam rangka persiapan itu, pada tahun 1932 didirikan Sekolah Teologia di Banjarmasin. Selanjutnya kita masuk kepada periode ketiga. Periode ketiga pada tahun 1935 sampai 1945, yakni periode lahirnya Gereja Dayak. Proklamasi berdirinya Gereja Dayak Evangelis dilaksanakan pada persidangan Sinode Umum di Kuala Kapuas yang berlangsung sejak tanggal 2 sampai 6 April 1935. Pada tanggal 4 April 1935, pukul 12 siang disahkan secara resmi peraturan gereja pertama Gereja Dayak Evangelis. Inilah tanggal yang dinyatakan sebagai berdirinya Gereja Dayak Evangelis, disingkat GDE, sebagai gereja yang berdiri sendiri. Kemudian pada tanggal 5 April 1935, bersamaan dengan perayaan genap 100 tahun seabad perkabaran Injil di Kalimantan, maka kelima pemuda lulusan Sekolah Teologia Banjarmasin yang dianggap memiliki potensi besar telah ditasbiskan.
Akan tetapi kembali mereka mendapatkan ujian berat seiring dengan terjadinya Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-an. Mereka dipulangkan dan kapal yang mereka tumpangi karam dan menewaskan semua penumpang termasuk para misionaris dan keluarga mereka. Inilah yang terjadi pada periode ketiga. Kita akan masuk kepada periode keempat. Periode keempat pada tahun 1945 sampai 1960, yakni periode perubahan nama GDE. Sejak tahun 1945, Gereja Dayak Evangelis mulai membangun wajah baru dengan kehadirannya yang semakin kokoh di bumi Kalimantan. Pada saat yang sama, seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan semangat keesaan Gereja Dayak Evangelis semakin terlibat di dalam kegiatan oikumenis di gereja-gereja di Indonesia. Sehingga timbullah kesadaran bahwa orang-orang yang bisa menjadi anggota gereja ini bukan hanya orang Dayak, melainkan semua orang dari berbagai suku bangsa yang ada di Kalimantan. Sehingga berubahlah nama GDE menjadi Gereja Kalimantan Evangelis. Gereja ini tidak lagi membatasi diri sebagai gereja suku, tetapi gereja yang terbuka untuk semua orang yang ada di Kalimantan. Inilah yang saya dapat sampaikan mengenai sejarah perkembangan Gereja Kalimantan Evangelis. Sebagai penutup, saya akan menampilkan visi Gereja Kalimantan Evangelis GKE, yakni terwujudnya langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1-3 untuk tahun 2010 sampai 2015 menekankan sebagai berikut. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.